Halo, 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 selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan channel Wang Indi. Kembali lagi di sini kita akan mereaksi sebuah video yang dimana seorang gubernur yang baru dilantik yang lagi rame nih guys. Ya, jadi pejabat pemerintah sekarang lagi yang disorot itu ada beberapa pejabat ya. Di antaranya adalah Gubernur Jawa Barat. Siapa lagi kalau bukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing. Oke, kita langsung lihat saja seperti apa videonya. Nah, di sini nanti sumber videonya pun saya akan lampirkan di deskripsi ya, guys. Oke, yuk. Kan juga sangat menarik ini. Ibu-ibu juga sebagian mendukung nih, melarang study tour karena ini juga sumber masalah bagi banyak orang. Ya, problemnya kan begini, Mbak. Kan pemerintah sudah menggratiskan pendidikan. Nah, Kang Deddy Mulyadi, nah, ini jadi atau biasa disebut Bapak Aing atau KDM. Jadi beliau ini Gubernur Jawa Barat yang baru dilantik dan emang luar biasa ya guys, gebrakannya luar biasa. Oke, langsung kita lanjutin lagi aja. Mensubsidi pendidikan dengan nilai yang relatif sangat besar. Artinya bahwa tujuannya adalah meringankan beban orang tua. Betul. Nah, pertanyaannya adalah pemerintah sudah subsidi pendidikan, membiayai seluruh proses pendidikan. Tapi kalau di sekolahnya masih ada biaya-biaya pungutan, anak-anaknya masih jajan tiap hari, kemudian nanti ada studi tour dan sejenisnya. Terus apa artinya biaya produksi pendidikan yang disubsidikan dengan anggaran 20% dari total APBN dan APBD ini? Kan jadi tidak ada makna. Akhirnya orang tua itu tidak merasa sekolah gratis. Tetap ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Gratis bohong. Belum lagi wisuda, dari TK wisuda, TK wisuda, SD wisuda. Yang paling lucu lagi, Mbak, mohon maaf ya, ini anak-anak TK suka ada kegiatan manasik haji. Pertanyaannya adalah, kan anak TK mah belum wajib haji. Oke, katanya itu pendidikan untuk ke depan. Toh kalau kita mau haji juga manasik lagi. Malah lebih ingat kalau pas mau berangkat kan diingatkan ya. Yang mau pergi haji juga tidak manasik tetap aja. Pas ikut haji mah bisa juga. Artinya ada dulu pergi haji tidak ikut latihan manasik sekalipun. Ikut haji ikut aja, tinggal ikutan baca doa. Jadi banyak hal-hal yang harus dihilangkan ya, hal-hal yang menambah biaya untuk pendidikan. Bayangin SD wisuda, TK wisuda, SMP wisuda, SMA wisuda, Mbak. Begini, saya kan nanya ke kepala sekolah, kenapa Pak? Di kelas itu ada klub kelas. Klub kelas itu bikin seragam sendiri, bikin jaket alma mater sendiri, bikin kegiatan belajar di ruang sekolah sendiri. Ujung dari semua itu adalah iuran. Jadi intinya itu yang harus dipangkas ya. Nanti ada kenaikan kelas, ada perpisahan. Bukan kayak zaman saya bikin panitia, pakai event organizer, panggil artis dari Jakarta, kontrak artisnya 150 juta. Di sekolah. Jadi nggak ada lagi tampilan anak ke sekolah, ke depan baca puisi, main drama. Nggak ada lagi, semuanya sudah band papan atas, pakai event organizer. Akhirnya biaya perpisahannya jadi membengkak jadinya ya. Biaya pikniknya 3,5 juta. Pikniknya 3,5. Nah, jadi luar biasa guys. Artinya apa? Ya saya sendiri sebagai wali ya, dan kebetulan saya juga di dunia pendidikan ya, mungkin bagus juga sih ketika wisuda itu yang dilakukan hanya untuk mahasiswa, betul. Nah, kemudian perpisahan juga, jadi kayak mana ya, perpisahan itu ya mungkin kalau bisa ya disederhanakan saja ya, karena takutnya kalau misalnya ada perpisahan membengkak biayanya, dan katanya ngomongnya ya betul juga sih kata KDM ini. Oke, lanjut aja deh. 5 juta uang sakunya, oleh-olehnya 5,5 juta. Kenapa itu terjadi? Saya ini tukang keliling. Saya ini sering, Mbak, keliling ketemu orang nangis, ibu-ibu, Pak, anak saya mau ini. Ya, saya sering bantu 2 juta, 3 juta. Saya bayangkan, nah oke, yang misalnya bertemu dibantu, yang tidak dibantu pinjam apa orang Jawa Barat? Bank Emok, bank keliling, Bang Emok pinjol. Bank Emok itu bank 10% bunganya, disebutnya Bank Emok. Di atas Bank Emok ada bank keliling, setelah itu ada pinjol, di atas keliling ada pinjol. Nanti spekulasi, ngadu nasib, judol, dan itu Jawa Barat ranking pertama. Kan saya harus mencoba untuk menekan
angka pengeluaran orang tua itu menjadi sekecil mungkin karena negara sudah beri subsidi. Oke, Kang, yang menarik lagi, Anda juga menetapkan ini anak SD, anak kecil nggak perlu diantar orang tua ke sekolah. Kenapa? Apa Begini. pentingnya harus Anda ditemukan nilai di sini? Nanti kita lihat jaraknya. Ya. Misalnya kalau ada di sebuah kampung, kampungnya aman, di jalannya aman, ya ke sekolah jalan kaki saja. Tapi kalau di daerah perkotaan tidak nyaman, tidak aman, rawan, ya antar sama orang tuanya. Tapi ngantarnya sampai gerbang dong. Nggak usah masuk sampai ke dalam Ya sekolah. kan? Ikut sekolah lagi. Masuk, anak-anaknya masuk ke gerbang, gerbangnya dikunci. Selama proses pembelajaran tidak boleh ada yang masuk kecuali izin security atau izin petugas piket. Kan biasanya ada petugas piketnya. Oke, apa budaya yang ingin Anda timbulkan dengan aturan ini? Ya orang tuanya produktif, ibunya pulang ke rumah, di rumahnya masak buat anaknya pulang sekolah. Bukan ngegosip di sekolahan Di ya. rumahnya masak buat suaminya Keluarga, pulang kerja. Iya betul juga ya guys ya. Jadi selama ini kalau misalnya orang tua yang nganter itu pasti adanya kumpul di sekolahan itu, ngobrol ngerumpi, akhirnya lupa pekerjaan di rumah. Waduh, istri saya perlu diingetin juga ini. Oke, kita lanjut guys. Bagus juga ini gebrakannya. Kalau dia tidak punya pekerjaan, kalau nggak punya pekerjaan, kalau punya pekerjaan kan ibu-ibu nggak mungkin nongkrong. Ini kan kebalik, dia masuk ruang kantin, kumpul sama ibu-ibunya, nanti pakai bajunya Matching semuanya. kemudian panas-panasan. Uang lagi tuh nanti Ada di baju namanya seragam. dress code apa? Iya, dress code. Dress code, kerudungnya, kan menjadi biaya lagi. Sedangkan suaminya pulang ke rumah nggak ada yang masakin, Masuk akhirnya akal ibunya juga. pulang ke rumah, beli lagi. Nah terus nanti di sekolah tergantung tingkatan ekonominya bisa support gurunya, bisa support proses pendidikannya. Karena bisa support gurunya, bisa support pendidikannya, maka dia berkuasa di kelasnya. Berpengaruh ke nilai anaknya. Berpengaruh ke nilai anaknya, dan kalau mau tampil anaknya duluan. Penting ini Kang, mungkin ini hal yang nggak pernah terperhatikan ya, tapi fakta adanya begitu. Makanya saya ini gubernur, bukan hanya gubernur struktural jabatan, saya ini gubernur culture, gubernur kebudayaan. Artinya kalau saya suruh jadi gubernur hanya bangun jalan, bangun jembatan, bangun irigasi, bangun sekolah, bangun PJU, bangun taman, bangun daerah rekreasi, kasih waktu 3 tahun, selesai semuanya. Tapi membangun kultur masyarakat itu yang berat ya. Culture itu yang harus saya lakukan, dan itu merupakan perkara gampang. Orang Jawa Barat itu punya karakter yang harus dirubah. Kajarin teing tekor asal sohor. Biar apa? Biar Ya, artinya tekor asal kesohor. Dompetnya walaupun tekor, dapurnya walaupun tekor, celengannya yang penting Tapi saya kesohor. dikenal. Oh, saya punya itu ininya Juragan Bogor, biar tekor asal kesohor. Begitu ya, Bu ya. Orang Jawa Barat. Makanya pinjolnya ranking pertama. Kan gitu, ini kan yang ingin mindsetnya saya rubah. Bukan pekerjaan mudah, tapi bukan yang tidak Nah, mungkin. makanya Ya. kan sampai kebijakan saya nanti itu adalah kalau di sekolahnya sudah makan siangnya bergizi ya. dan disiapkan oleh negara, maka anak-anaknya harus nabung sebagai investasi. Kan negara. Jadi yang selama ini diterapkan oleh pemerintah pusat tentang makan bergizi gratis atau makan gratis itu rupanya ada banyak efeknya guys ya. Jadi mungkin pejabat pemerintah daerah juga seperti ini ya, mungkin langkah selanjutnya ya guys. Jadi luar biasa sih sebenarnya, yang selama ini kita belum tahu apa sih manfaat dari makan gizi gratis itu, ya kan. Nah setahunya masa iya mau pemerintah akan bayar. Nah kemarin ada beberapa wilayah yang dimana wilayah tersebut menolak makan gizi gratis, ganti saja dengan sekolah gratis. Nah ini saya nggak tahu nih, saya sempat baca sih beritanya itu bahwasannya ada yang seperti itu, daripada makan gizi gratis mending sekolah gratis. Padahal tadi udah dijelaskan ya, sekolah sudah diberikan bantuan sebesar 20% dari pusat ya, dari APBD APBN itu tadi nggak salah ya. Tapi kenapa kok masih ya? Oke kita lanjut aja deh. Oke. Keluarin biaya, ini duitnya disimpan. Jangan ini makan ya disubsidi, habis itu jajan lagi, habis gaya 30.000. Ya buat apa
apa negara subsidi. Nah terakhir Kang Deddy, KDM yang juga ini kayaknya disambut gembira oleh masyarakat di Jawa Barat. Ini saya sempat lihat tuh katanya yang bayar pajak belum bayar pajak tertunda bertahun-tahun 2004 2024 ke bawah dihilangkan pajaknya. Itu gimana? Saya banyak baca komennya. Gimana caranya Pak Gubernur? Prosedurnya seperti apa? Gini loh. Berapa sih saya nanya yang nunggak kendaraan bermotor itu 6 juta. Saya bilang yang 6 juta ini kamu nggak ngapa-ngapain, malah nggak akan bayar. Jadi harus datang kemana? Bukan, 6 juta yang nunggak itu nggak mungkin bayar. Diputihkan, nggak ada Bukan kemampuan. karena bayar kan harus didenda. Ya. Udah deh, daripada dia takut datang karena didenda, udah dendanya hilangin. Tunggakan ke belakangnya hilangin. Dan ini mau lebaran. Ini kan kita lebaran itu saling maaf-maafan. Jadi yang nggak bayar pajak dimaafin. Saya mohon dimaafkan, Gubernur Jawa Barat dulu bisa memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Jalannya masih pada jelek, sekolahnya masih banyak yang jelek, masih ada banjir, maafin dong. Tetapi saya juga memaafkan rakyat saya yang nunggak pajak kendaraan bermotor yang jumlahnya 6 juta kendaraan bermotor. Caranya bagaimana? Nanti tanggal 11 April sampai 6 Juni tinggal datang ke kantor Samsat, bawa itu BPKB dan STNK-nya, kemudian sampaikan, kemudian isi daftar aplikasi, kemudian bayar yang tahun 2025. Itu langsung happy tuh warga Jawa Barat tuh kayaknya. Lunas. Dan 2025. Tapi kesempatan pengampunannya hanya berlaku setelah lebaran saja. Lewat dari itu udah tidak ada ampun lagi. Ya mungkin ini jadi warga Jawa Barat nih perhatian nih. Tidak ada ampunnya apa? Saya sudah punya sistem dah. Nanti motornya nggak bisa lewat. Sistemnya seperti apa tuh? Udah nanti. Nanti motor-motor yang tidak bayar pajak nggak bisa lewat jalan kabupaten, nggak bisa lewat jalan provinsi. Akan terdeteksi. Dan tidak bisa jalan. Wah, jadi benar-benar nih warga Jawa Barat khususnya diperhatikan, masih ada waktu tanggal 11 April sampai 6 Juni. Yang punya utang pajak tinggal tunggakan datang tahun 2025. Enak sekali jadi warga Jawa Barat. Iya dong, enak karena gubernurnya selalu bikin enak. Oke, Kang Deddy, terima kasih sekali loh atas waktunya sudah menerima kita di Karesidenan Purwakarta ini. Kantor Gubernur Wilayah Sunda Kaler. Kantor Gubernur Wilayah Sunda Kaler ya. Jadi nanti warga Jawa Barat udah ngerasain nih yang di Bekasi biasanya, Bogor yang nggak kebagian tuh. Pasti gubernurnya akan main ke sana semua wilayah, ke 5 wilayah keliling ya Kang ya. Jadi nggak cuma Bandung lagi ya. Oke, terima kasih. Yang paling penting ini adalah poinnya adalah Kang Deddy membangun Jawa Barat dengan membangun budaya masyarakatnya. Iya, dan budaya itu bukan kesenian, tapi merubah perilaku hidup. Itulah kebudayaan. Itu penting ya, merubah perilaku hidup menjadi lebih baik lagi pastinya. Baik, terima kasih Pak Gubernur, selamat malam. Terima kasih pemirsa, demikian perbincangan saya. Oke, jadi singkat cerita beliau itu ada 3 gebrakan ya yang terkait dengan dunia pendidikan, kemudian pajak, terus satunya tadi apa ya, pokoknya 3 itulah luar biasa deh pokoknya. Makanya wow, keren lah. Jadi mudah-mudahan gubernur-gubernur yang lain pun termasuk yang di Lampung, karena saya tinggal di Lampung ya, ada gebrakan terbaru terkait dengan apapun bentuknya tetap kami akan menerima. Ya pasti harus menerima lah, namanya masyarakatnya ya. Nah, selama itu positif dan tidak bertentangan diri pemerintahan dan masyarakatnya. Oke, kita dukung semua kebijakan pemerintah daerah kita masing-masing, dan ya mudah-mudahan KDM ini bisa untuk referensi ya guys. Dan saya sebagai YouTube pemula, saya mohon maaf kalau ada kata salah dan kalimat yang belum tersusun, karena saya mencoba untuk membuat reaction yang dimana video-video ini sebagai motivasi buat saya. Oke, pokoknya terima kasih buat semuanya, dan jangan lupa tinggalkan jejak yang baik-baik saja, like, subscribe, and share. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.